Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslim-muslimah YouTube dimanapun Anda berada, semoga di sore hari yang cerah ini batin pikiran kita tetap selalu cerah dan tenang dan riang gembira, dan setiap momen-momen di kehidupan kita, pahit, getir, manis, bisa kita nikmati dengan kesadaran bahwa semuanya datang dari Allah. Dikarenakan apapun yang terjadi di kehidupan kita tidak pernah lepas dari kekuasaan, ketentuan Allah. Pembahasan kita kali ini, saya akan membagikan bagaimanakah caranya keluar dari jeratan hutang dengan cepat dan tentu saja sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan membahas, mengupasnya secara psikologis dengan pendekatan ilmu psikologi. Dikarenakan meskipun tampaknya ketika kita mempunyai hutang yang banyak dan kita sulit keluar dari jeratan hutang tersebut, meskipun secara fisik kita telah berusaha, berupaya sekeras mungkin, namun belum tentu usaha kita di tingkat fisik zahir selaras, sejalan dengan apa yang terjadi di tingkat psikis ataupun psikologis kita. Dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahwa seringkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal mawrami, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terjerat oleh hutang. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, alangkah seringnya engkau wahai Rasulullah berlindung dari jeratan hutang. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka apabila berbicara selalu berdusta, dan apabila berjanji selalu mengingkari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam doanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari fitnah Dajjal, dari berbuat dosa dan maksiat, berlindung dari berbagai fitnah di kehidupan ini dan juga di kehidupan setelah kita mati. Terselip permintaan Rasulullah berlindung kepada Allah dari jeratan hutang. Dan rangkaian kalimat dari doa Rasulullah ini, doa
Rasulullah yang memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa, Rasulullah juga memohon kepada Allah berlindung dari jeratan hutang. Dalam pengertian ini artinya, meskipun hutang itu diperbolehkan dalam syariat Islam, tapi ketika kita berhutang, mempunyai hutang, seringkalinya kita terjatuh kepada perbuatan dosa. Sehingga dalam doanya ini Rasulullah menyandingkan orang yang mempunyai hutang, terjerat oleh hutang, dengan berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa. Salah seorang sahabat bertanya, "Kenapa engkau wahai Rasulullah seringkali dalam doa-doanya itu menyelipkan memohon perlindungan kepada Allah dari jeratan hutang?" Rasulullah menjawab, "Dikarenakan apabila seseorang berhutang, mempunyai hutang, apabila berbicara seringkali berdusta, dan apabila berjanji seringkali mengingkari." Dan tentu saja ketika kita berbicara dusta, berbohong, ingkar janji dari hutang yang asalnya halal, boleh kita terjatuh ke perbuatan dosa. Dan dari titik inilah secara psikologis kita sulit keluar dari jeratan hutang. Sebagai contoh, misalkan di zaman sekarang, untuk berhutang itu sangat mudah dari berbagai keperluan kehidupan kita. Misalkan Anda menginginkan mempunyai motor baru, tidak perlu mempunyai uang cash sampai puluhan juta, punya uang 500 ribu sudah cukup mendatangkan motor baru di rumah kita. Dan tentu saja harus diangsur, berhutang ke leasing, dan harus dibayar setiap bulannya. Ataupun pinjaman online, pinjol yang memudahkan kita meminjam uang. Sehingga untuk meminjam uang itu banyak sekali fasilitas yang memudahkan kita. Namun ketika membayar angsuran, tagihan bulanan, ataupun kita berhutang ke teman, ke saudara, setelah ditagih kita kesulitan membayarnya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini benar adanya, dikarenakan ketika kita mau berhutang, seringkali banyak kebohongan, banyak kata-kata dusta, perjanjian-perjanjian dusta yang kita tanda tangani. Misalkan untuk mengkredit motor, mobil, kita meminjam nama orang lain yang mempunyai usaha, sehingga pihak leasing mempercayai kita. Dan berangkat dari meminjam uang lewat berdusta seperti ini, tentu saja kita ketika akan membayar angsurannya kita kesulitan. Dan seringkali untuk menutup hutang-hutang lama, kita malah terjebak berhutang, mempunyai hutang-hutang baru yang kita tutup ke hutang-hutang kita yang lama. Dan dari semua aktivitas kita berhutang tersebut, biasanya banyak sekali kalimat-kalimat, kata-kata dusta kita untuk memanipulasi orang yang mau memberikan pinjaman. Dan ketika ditagih pun kita lagi-lagi memanipulasi kata-kata, kondisi, berdusta dan mengingkari janji.
Dan semua ini berawal dari tingkat batin psikologis kita yang tidak jujur, tidak mempunyai niat baik untuk membayar hutang. Dikarenakan apapun yang kita lakukan, kita perbuat di tingkat psikologis, tak lepas dari adanya niat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang lain, innamal a'malu binniyah. Apapun perbuatan sejatinya secara psikologis dilandasi oleh niat. Mungkin lewat kata-kata kita terlihat, terdengar bahwa mau benar-benar membayar hutang. Tapi kalau kata-kata kita itu berbohong, tentu saja di level psikologis batin kita tidak pernah berniat membayarkan hutang-hutang kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ketika kita berhutang, mempunyai hutang, seringkali berdusta dan mengingkari janji. Lalu ketika kita benar-benar kesulitan membayar hutang, terjerat oleh berbagai tagihan dari hutang-hutang kita, pikiran batin kita menjadi stres, menjadi tertekan. Dan di titik inilah tindakan perbuatan kita malah terjatuh ke perbuatan dosa seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan ini bisa kita saksikan di berbagai berita. Ada orang yang terjerat pinjol, terjerat hutang, bunuh diri, menipu, mencuri, merampok, dan berbagai perbuatan dosa lainnya. Namun kalau kita masih punya setitik iman di batin kita, di saat-saat kesulitan seperti itu, kita kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, bangun malam setiap hari, membaca amalan doa, wirid zikir tertentu, memohon kepada Allah agar lepas dari jeratan hutang. Namun kalau di tingkat batin kita, niat kita belum berubah, kita belum benar-benar meniatkan ingin keluar dari jeratan hutang, belum benar-benar meniatkan mau membayar hutang-hutang kita, doa apapun yang kita amalkan akan terblocking oleh mental pikiran kita sendiri, tertolak oleh pikiran kita sendiri. Di malam hari kita menangis, membaca doa kepada Allah agar keluar dari jeratan hutang. Tapi di siang harinya ketika ditagih oleh orang yang memberikan pinjaman, waktunya membayar angsuran, kita terjatuh lagi-lagi ke kata-kata dusta, mengingkari janji. Kalau ini yang sering kita lakukan sampai bertahun-tahun pun kita berdoa kepada Allah, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dikarenakan secara psikologis, bagaimana mungkin kita mengharapkan Allah menepati janjinya, mengabulkan doa-doa kita, bila kita sendiri seringkali berbohong ketika ditagih, seringkali berdusta, ingkar janji dari hutang-hutang kita. Semua doa-doa kita akan tertolak oleh batin pikiran kita sendiri, dikarenakan perbuatan kita yang tidak pernah berniat sungguh-sungguh membayar hutang. Namun kebalikannya, kita seringkali memanipulasi kata-kata, keadaan ketika mempunyai hutang dengan selalu berdusta, berbohong, mengingkari janji. Ketika berdoa kepada Allah,
semua perbuatan kita di tingkat psikologis yang akan menolak doa-doa kita. Jadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda sekarang lagi terjerat hutang, luruskan niat benar-benar mau membayar hutang tersebut, meskipun keadaan Anda tidak memungkinkan. Dengan niat yang kuat inilah, dan ketika bertemu dengan penagih hutang, katakan yang sebenarnya dan sejujurnya. Kalau kita sudah mampu melakukannya, maka insya Allah doa kita tidak terhijab lagi, tidak terblocking lagi di tingkat mental kita, dan doa harapan kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.